Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Terhadap Moral Bangsa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Ardia Melia Rizky Arifadani. Yang kedua ada saya, Evelyn Desining Putri Gradiningrat. Yang ketiga ada Friska Amelia Devi. Yang keempat ada Jasmine Zialadis Asfara. Yang kelima ada Tarisah Nur Ahlina. Yang keenam ada Wulan Dewanti Marta Mevia. Dan yang ketujuh ada Ahmad Alfi Alfikri. Abstrak. Pengaruh berita hoax dan ujaran kebencian terhadap moral bangsa Indonesia. Hoax merupakan suatu rangkaian informasi salah yang sengaja dipublikasikan sebagai kebenaran. Dengan berkembangnya teknologi modern, penyebaran hoax serta ujaran kebencian sangatlah mudah. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah dan generasi muda dalam menanggulangi penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Metode penelitian yang digunakan antara lain dengan melakukan pendekatan penelitian serta penggunaan sumber data, yaitu data sekunder. Sedangkan metode analisis data penelitian ini dengan menggunakan metode reduksi dan display data. Hoax dan ujaran kebencian memiliki dampak yang buruk baik untuk setiap individu maupun di dalam lingkungan masyarakat. Mudahnya penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian dapat menyebabkan gangguan mental pada setiap individu. Seluruh instansi, baik pemerintah maupun instansi pendidikan, harus berperan aktif dalam menanggulangi dan mengantisipasi bahaya hoax. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Hoax adalah rangkaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini dapat memberikan dampak positif serta dampak negatif. Dengan adanya teknologi tersebut, semua orang dapat mengakses internet atau melihat informasi dengan mudah. Hal tersebut dapat mengakibatkan penyebaran berita hoax di masyarakat begitu cepat. Dengan memanfaatkan internet, setiap orang dapat mengungkapkan ujaran kebencian dengan bebas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa dengan berkembangnya teknologi modern sangat berpengaruh dalam penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyebaran hoax dan ujaran kebencian untuk individu dan di dalam masyarakat. Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dan generasi muda dalam menanggulangi adanya penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Next. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi modern pada penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Mengingat berita hoax dan ujaran kebencian memiliki banyak sekali dampak negatif baik untuk masyarakat maupun pemerintahan. Yang kedua, memaparkan dampak yang ditimbulkan dari penyebaran hoax dan ujaran kebencian untuk individu maupun masyarakat. Yang ketiga, mendeskripsikan peran pemerintah dan generasi muda dalam menanggulangi penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi penulis dengan menambah wawasan dan pengetahuan diri, khususnya pengetahuan tentang pengaruh berita hoax dan ujaran kebencian terhadap moral bangsa Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Dengan mengetahui pengaruh berita hoax dan ujaran kebencian terhadap moral bangsa Indonesia, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menerima, menyebarkan, dan menyikapi tentang adanya berita hoax dan ujaran kebencian. Selanjutnya, tujuan substansi. Tujuan peneliti mengambil judul pengaruh berita hoax dan ujaran kebencian terhadap moral bangsa Indonesia adalah untuk
mengetahui pengaruh berita hoax dan ujaran kebencian terhadap moral bangsa Indonesia. Dikarenakan berita hoax dan ujaran kebencian yang telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2. Metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah. Jenis pendekatan ilmiah yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mempelajari, dan membaca buku, literatur, catatan, majalah, dan referensi lainnya. Kami di sini menggunakan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan di dalamnya terdapat hubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua yaitu sumber data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada hasil dari penelitian terdahulu. Data-data ini kami ambil dari karya ilmiah yang mengangkat permasalahan mengenai hoaks dan ujaran kebencian yang terdapat dalam Jurnal Sains dan Teknologi volume 5 nomor 2 Agustus 2018 yang ditulis oleh Hendy Septano dengan judul Pengaruh Hoaks dan Ujaran Kebencian, sebuah cybercrime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. Dan dari karya ilmiah dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat volume 1 nomor 1 tahun 2017 yang ditulis oleh Alif Sutanto Hadi dan Rohimatul Wakidah dengan judul Bahaya Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode dokumentasi dan teknik catat. Metode dokumentasi dilakukan dengan melaksanakan penelitian dan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan hari, dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi, peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan topik penelitian melalui penelusuran, pembacaan, dan pengkajian terhadap buku, catatan, majalah, artikel, serta referensi lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu teknik catat, adalah teknik mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitiannya dari penggunaan bahasa secara tertulis. Pencatatan dapat dilakukan dari sumber-sumber yang telah tersedia. Setelah pencatatan data dilakukan, peneliti melakukan pengelompokan dan analisis. Penggunaan teknik catat sangat fleksibel karena data yang diperoleh dapat langsung dicatat oleh peneliti. Next. Metode analisis data. Analisis data adalah prosedur untuk menganalisis data, teknik untuk menafsirkan hasil dari prosedur, cara merencanakan teknik pengumpulan data untuk membuat analisisnya lebih mudah, lebih tepat atau akurat, dan semua mesin dan hasil statistik yang berlaku untuk menganalisis data. Metode analisis data pada penelitian kali ini adalah metode reduksi dan metode display data. Metode reduksi dilakukan dengan memilih data yang relevan untuk memperkuat laporan penelitian yang terdiri dari proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data penelitian sebelumnya. Sedangkan metode display data dilakukan dengan cara merancang sebuah narasi serta menentukan jenis dan bentuk data yang akan dimasukkan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bab 3, hasil dan pembahasan. Pengaruh teknologi modern dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, transparansi, dan efisien, serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan.
Media sosial digunakan sebagai proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mengenal dan menggunakan media sosial. Tetapi di balik kemudahan dari penggunaan media sosial, ada pula penyimpangan dalam penggunaan media komunikasi ini. Salah satu penyimpangannya adalah banyaknya pesan provokasi dan pesan kebencian yang menyebar melalui media sosial. Kemudian yang kedua, maraknya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuat berita palsu atau hoaks. CNN Indonesia melaporkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian. Dengan kepandaian yang dimiliki penyebar hoaks zaman modern ini, mereka bisa leluasa menyebarkan hoaks setiap harinya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memblokir ratusan ribu situs hoaks, setiap harinya berita hoaks masih terus bermunculan. Salah satu contoh kasusnya adalah pada penganut paham bumi datar. Ketika orang tersebut memperoleh artikel yang membahas berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit, maka secara naluri, orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung adanya teori tersebut. Secara alami, perasaan positif akan timbul pada diri seseorang ketika dia mendapatkan afirmasi atas hal yang diyakininya, sehingga dia tidak memperdulikan apakah berita tersebut benar atau salah. Hal tersebut dapat menjadi lebih buruk jika si penyebar hoaks memiliki tujuan tertentu untuk keuntungannya sendiri. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak hoaks dan ujaran kebencian. Yang pertama, mudahnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menyebabkan gangguan mental pada setiap individu. Dalam sebuah studi psikolog, disepakati bahwa berita hoaks dan ujaran kebencian memberikan post-traumatic stress syndrome atau PTSD. PTSD ini merupakan reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatik. Hal ini disampaikan oleh Zlotnick dan kawan-kawan pada tahun 2009. Hal ini menimbulkan kecemasan yang berlebihan, bahkan sampai melakukan kekerasan dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Beberapa psikolog meyakini bahwa berita hoaks dan ujaran kebencian dihadirkan untuk memanipulasi banyak orang. Berita palsu ini dapat memanfaatkan individu dengan ketakutan tertentu dan mengambil keuntungan darinya. Yang kedua, hoaks dan ujaran kebencian juga akan menimbulkan opini negatif yang memicu emosi sehingga terjadi disintegratif dalam lingkungan masyarakat. Opini negatif ini lebih bersifat hasut dan memfitnah. Hoaks dan ujaran kebencian memberikan provokasi kepada masyarakat untuk terus-menerus menciptakan huru-hara, pemberontakan, dan hal-hal negatif lainnya. Yang ketiga, membentuk persepsi, manipulasi kognisi, dan alam pikiran serta mempengaruhi secara langsung perilaku sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda. Yang terakhir yaitu berita hoaks dan ujaran kebencian dapat menimbulkan kebingungan, rasa tidak nyaman, hingga dapat berujung pada hancurnya rasa persatuan yang telah terbentuk dan tercipta dalam suatu kelompok termasuk negara. Kebingungan masyarakat ini dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan kebencian sehingga berpeluang terjadi perpecahan permusuhan. Hal tersebut dikarenakan berita hoaks dan ujaran kebencian seringkali berisikan banyaknya berita yang tidak jelas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, cacat, isu SARA, dan isu-isu yang lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada peran pemerintah dan generasi muda dalam menanggulangi adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang pertama, peran pemerintah. Peran pemerintah melalui instansi-instansi yang terkait seperti Kominfo dan Polri, khususnya Divisi Cybercrime, harus berperan aktif menanggulangi dan mengantisipasi bahaya hoaks. Yang kedua, dari sisi dunia pendidikan, semua institusi pendidikan harus berperan aktif memberikan edukasi untuk menanggulangi dan mengantisipasi bahaya hoaks, supaya tidak ada lagi orang yang terpapar racun informasi. Pendidikan sangatlah penting, karena dengan adanya pendidikan, maka penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian akan hilang. Anak sejak dini, karena anak-anak mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi, orang tua juga harus memantau perilaku anak di dalam maupun di luar rumah.
Yang ketiga, selanjutnya dengan melakukan peningkatan literasi masyarakat melalui peran serta pemerintah, pemuka masyarakat, dan komunitas. Pemerintah fokus meningkatkan literasi digital kepada masyarakat guna memerangi kabar bohong atau hoax yang beredar di media sosial hingga portal-portal berita palsu. Pemerintah juga fokus menata penyelenggara platform media sosial dan juga melakukan pembatasan-pembatasan akses sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Yang kedua ada peran generasi muda. Pertama, peran generasi muda dalam menanggulangi berita hoax dan ujaran kebencian adalah dengan memilih pertemanan yang positif agar tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan diri ketika berada di luar rumah. Yang ketiga, menghindari penyebaran berita hoax yang belum tentu benar. Yang keempat, kita sebagai generasi muda juga harus pintar dalam memanfaatkan teknologi modern dan jangan sampai menyalahgunakan teknologi saat ini untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus memanfaatkan teknologi modern dengan menggali pengetahuan yang bermanfaat dan sebagai sarana pembelajaran di era saat ini. Dan kita juga harus memanfaatkan media teknologi untuk menyebarkan berita yang positif. Misalnya penyuluhan kesehatan, berjualan online, dan lain sebagainya selagi masih dalam hal yang positif. Bisa di next. Bab 4, kesimpulan. Kesimpulan. Dengan adanya perkembangan teknologi, semua orang dapat leluasa untuk menyebarkan berita hoax. Penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian memiliki dampak yang buruk bagi individu maupun di lingkungan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa gangguan mental, memicu emosi, serta rasa tidak nyaman yang dapat menghancurkan rasa persatuan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan generasi muda sangat penting untuk menanggulangi penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian. Next. Daftar pustaka. Yang pertama, dari penulis Judita, tahun 2018, dari jurnal online Pekonmas dengan judul Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, volume 3 nomor 1, halaman 31-44. Selanjutnya, dari penulis Marwan dan Ahya, tahun penyebaran berita hoax di Indonesia. Kemudian ada dari penulis berjudul Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Pemberitaan Televisi Berita terhadap intensitas menonton televisi berita. Next. Lalu ada dari penulis Manajemen dan Kewirausahaan dengan judul Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, volume 5 nomor 1, halaman 58-70. Dan yang terakhir dari penulis Septanto tahun 2018 dari jurnal online Sains dan Teknologi dengan judul Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cybercrime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat, volume 5 nomor 2, halaman 157-162. Next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.